video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah iltaqaina marratan saniyatan fi hadhil lailah liajli ta'allumil lughatil arabiyyah, khasatan fi hadhil fursa wa fi hadhil lailah nahnu sanata'allam al-ad'iyah al-ma'thura aw al-ad'iyah al-waridah al-masyhura indana, sanabahasuha lugawiyan. Pada malam hari ini kita akan belajar bahasa Arab, khususnya doa-doa yang maksur maupun doa yang kita tahu bersumber dari Rasulullah atau dari Al-Quran dan yang sudah masyhur di kalangan kita. Lugawiyan, bahsan lugawiyan dengan pendekatan linguistik insyaallah. Wa qabla dukhulina fi darsina fi hadhil laila wa qabla istimrarina fi ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan. Kita berdoa dulu pada Allah SWT. Ini ada yang sakit di antara kita ya, beberapa. Sebentar saya lihat dulu. Baik ya. Untuk kita semuanya yang ada di sini khususnya maupun yang belum hadir maupun yang tidak bergabung pada kelas ini, namun pada kelas-kelas yang lain, termasuk juga kelas-kelas yang digital atau yang Zoom yang lainnya, kita berdoa semoga kita dan mereka semua, juga untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya, keluarga besar kita, a'mamina wa ammatina, akhwalina wa akhwalatina, ikhwanina wa akhwatina, wasatidina ustadatina, wa man ahabbana wa man ahsana alaina. Terus kita juga berdoa ini untuk yang sedang sakit ya, Bapak Haji Abdul Hamid bin Bapak Muhammad Saleh, biras dari Ibu Nazrah ya, yang sedang sakit. Kita doakan semoga juga beliau dianugerahkan segera kesembuhan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk semua yang sakit di antara kita yang kita tahu, atau yang kita tidak tahu nama mereka, yang kita lupa mungkin yang masih kita ingat, kita doakan semoga semuanya Allah anugerahkan kesembuhan yang sebaik-baiknya, kesembuhan yang sempurna, sehingga bisa kembali sehat, hidup seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Juga semoga yang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya, serta semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya rahmat dan kasih sayangnya, cinta dan kasihnya, juga kebaikan, kebajikan, rahmat, inayah, perlindungan, penjagaan dan semuanya yang baik untuk kita semuanya dan mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita akan kembali melakukan studi linguistik atau kajian linguistik atas doa-doa yang maksur atau yang masyhur. Pada bulan terakhir, bulan yang lalu, akhir bulan, bulan Januari, kita malam hari Jumat malam Sabtu membahas tentang hadis-hadis Nabawi ya, hadis-hadis Nabi. Dan hari ini kita akan coba gunakan kesempatan malam hari ini membahas doa-doa yang masyhur di antara kita. Dan saya yakin juga Bapak Ibu sudah menyiapkan apa doa yang akan kita bahas. Tetapi sebagai permulaan, sebagai pengantar bahasan kita, izinkan saya untuk menyampaikan satu doa yang sangat populer di antara kita yang kiranya perlu kita ketahui dari segi linguistik yang sudah pernah kita pelajari ataupun yang ingin kita ketahui banyak. Baik, akan saya buka screen terlebih dahulu. Aktubu lakum du'aan masyhuran indana. Bahwa ad-du'a li husni dunya wal akhirah. Lihusni lihusnina fi dunyana wa husnina fi ukhrana. Wa huwa du'a ma naqulu fi Indonesia doa sapu jagat ya. Baik, ana aktub awalan at-tarikh fi hadhihi al-lailah. Al-an yaumul jum'ah ya, yaumul jum'ah يوم الجمعة الثالث والعشرون. 24. الثالث أو الرابع؟ أو الثالث يقول. رابع. الثالث والعشرون من فبراير سنة 2024. طيب، الموضوع في هذه الليلة kajian linguistik doa. Kajian linguistik doa. Ad-dirasah al-lugawiyah ala al-ad'iyah al-masyhurah awil ma'thurah. Nah, pertama saya akan bahas doa yang kita sudah sangat hafal, sudah sangat populer, yakni doa ini. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Hadha ad-du'a ma'thurun wa ma'khudun minal ayat al-Qur'aniyah. Doa ini merupakan doa yang maksur yang diambil dari ayat Al-Qur'an ya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baik. Pertama kita akan mulai bahas dari kata Rabbana. Saya tidak tahu apakah ini sudah pernah dibahas atau belum. Tetapi jika sudah dibahas ini sebagai penguatan, pengingat kembali, dan jika belum, maka ini adalah hal baru yang penting untuk kita ketahui. Pertama, Rabbana ini adalah kata yang terdiri dari dua
isim. Pertama robba dan kedua na. Na adalah domirun mutasilun ya. Na adalah domirun mutasilun mabniun ala sukun. Nah, tetapi robbana ini adalah isim apa kedudukannya? Nah, tentu saja robbana ini isim dan na juga isim. Berarti kalau ada dua isim, maka ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Berarti robba adalah mudhof, sedangkan na adalah mudhofun ilaih. Dhamirun muttasilun fi mahalli jarri mudhofun ilaihi. Fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Ini untuk na ya. Pertanyaannya, mengapa kata robbana di sini bacanya fathah robba? Mengapa tidak robbu? Mengapa bukan robbuna tetapi robbana? Mengapa robba menjadi mansub? Nah, ketahuilah kata robbana ini sesungguhnya semula adalah kata ya robbana. Ya robbana. Semula ada huruf ya nida atau huruf nida berupa ya. Nah, ketika ada huruf nida ya, maka kata sesudahnya, kata selepasnya adalah munada. Munada. Dan Robbana adalah munada yang terbuat dari mudhof, yakni rangkaian kata, isim dan isim. Karena Robbana adalah munada yang merupakan mudhof, maka teorinya dalam ilmu nahwu, kalau ada munada mudhof setelah ya, setelah huruf nidaya, maka munada mudhof itu adalah mansubun. Makanya robba ini adalah munada mudhof, mansubun. Tuh, begitu ya. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Gitu. Nah, ini berlaku untuk yang lain-lainnya. Jika kita menemukan di Al-Quran atau dalam doa-doa kita membaca kata Robbana, maka Robbana di situ semula adalah diawali oleh kata ya. Ya Robbana. Ya harfun nida, Robbana adalah murobbanya adalah munada mudhof mansubun, sedangkan adalah dhamirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Dua ini banyak kita temukan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan seterusnya. Yang lainnya lagi Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Kemudian lagi contoh yang lainnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu. Jadi Rabbana ini awalnya adalah ada huruf ya, ya Rabbana. Sehingga Robba ini kedudukannya sebagai munada mudhof. Termasuk juga kata Robbi. Mungkin kita pernah menemukan di Al-Quran atau dalam doa kita, Robbi shrohli sodri gitu ya. Wa yassirli amri, Robbi shrohli sodri dan seterusnya. Nah, ini Robbi di sini sesungguhnya awalnya adalah ya Robbi. Mengapa binya kasro? Ini karena menghadapi domir mutakalim berupa ya. Asalnya Robbi. Domir mutakalim apa wahdah. Domirun mutakallimun wahdahu. Semula semula adalah ya Robbi, kemudian ya dibuang, tidak dimunculkan, lalu huruf ya juga yang mudhof ilaihnya domir mutakalim ini dibuang sehingga menjadi ya Robbi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tuh di situ juga Robbi, di situ semula adalah ya Robbi, bi-nya ya-nya dihilang dari huruf ba dan huruf nida juga huruf ya nida juga dibuang. Lalu pertanyaan mengapa huruf nidanya dibuang? Sebab begini. Ini tidak hanya terjadi pada bahasa Arab. Dalam bahasa kita juga sama. Kita seringkali menyebut orang, memanggil orang, menyuruh orang tanpa diawali oleh kata hai. Hai Bambang.
Hai Suparno misalnya. Atau Hai Muhammad, Hai Salman, Hai Sulaiman. Nah, ketika menyebut nama-nama itu, orang-orang kita akan seru, kita akan panggil. Seringkali kita memanggilnya tidak menggunakan kata hai atau wahai, tapi cukup langsung menyebut namanya atau munadanya yang kita sebut, yang kita panggil. Muhammad, Sulaiman, Suparno, Bambang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ini berlaku untuk bahasa-bahasa yang lain juga, termasuk bahasa Arab. Begitu ya. Rabbana. Nah, berikutnya atina. Nah, atina ini terbuat dari dua kata. Yang terakhir ini adalah domir muttasil lagi. Domirun muttasilun mabniun ala sukuni. Nah, terus di sini setelah ati ini fi'il amar. Berarti ini adalah fi mali nasbin maf'ulun bihi. Fi mali nasbin maf'ulun bihi. Saya saya ingatkan kembali apabila ada domir muttasil datang setelah fi'il, maka domir muttasil itu kedudukannya adalah maf'ul bihi. Nah, sekarang kita lihat ati. Ati ini adalah fi'il, tepatnya fi'il amar. Baik, ati adalah fi'il amrin. Fi'il amar, fi'lu amrin. Eh, Mabniun ala jazmi ya. Amar itu mabni ala jazmi. Mabniun ala jazmi wa alamatu jazmihi. Nah, ini akan saya bahas agak panjang. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Hadfu harfil illah. Ati, ati ini adalah fil amar. Mabniyun ala jazmi, mabni atas jazm. Wa alamatu jazmi, ciri jazmnya adalah hadfu harfil illati. Membuang huruf ilat. Mengapa ciri jazmnya adalah membuang huruf ilat? Ingat kemarin dalam pelajaran sorof, rumpun 4. Nah, ini dari kata ata semula ya. Ata, mudoranya adalah ya'ti. Amarnya adalah i'ti. I'ti. Nah, perhatikan. I'ti, semula adalah i'ti ada huruf ya. Tetapi karena fi'il amar ini terbuat dari rumpun 4, yakni fi'il-fi'il yang lam fi'ilnya terbuat dari huruf ilat, maka ciri fi'il amarnya itu adalah membuang huruf ilat. I'ti, lahinya la ta'ti. La ta'ti. Nah, tetapi dalam ayat ini kalimatnya adalah ati, bukan i'ti. Berarti kalau begitu ati bukan mujarrad. Kalau ata ya'ti i'ti la ta'ti ini kan mujarrad. Sedangkan ati beda dengan i'ti. Nah, lalu ati ini dari kata apa? Mazid yang mana? Mazid kan ada 8 macam yang kita rumuskan. Nah, ini mazid yang mana? Nah, ketahuilah ati ini ada mazid bagian satu. Akta. Huruf pertamanya fa'ilnya adalah hamzah, lalu diawali hamzah, maka menjadi akta. Akta. Nah, karena hamzah dan hamzah ini bertemu, maka kemudian disatukan. Hamzah dan hamzah kan huruf kembar, sama. Maka disatukan dan ciri bahwa ini adalah semula dua huruf, maka dipanjangkan. Inilah yang dalam bahasa ilmu apa tajwid ini yang disebut dengan mad badal, pengganti. Asalnya adalah akta, maka menjadi ata. Nah, tapi ata di sini bukan ata mazid bazan yang kedua, taman alif. Seperti nasoro, jalasa, bukan itu. Tetapi ata di sini adalah mazid bazan yang pertama, yakni tambahan hamzah sebelum fa'il. Lalu mengapa menjadi alif panjang?
Ini alasannya adalah karena bertemunya dua huruf yang sama, yakni hamzah dan hamzah, kemudian disatukan, dan sebagai ciri bahwa ini semua adalah dua hamzah, maka alifnya dipanjangkan. Nah, ata. Mudorenya apa? Dari kata ata atau dari ata. Mudorenya kembali. Oke, saya lihat. Ata. Mudorenya adalah yu'ti menggunakan hamzah kembali, bukan bukan berupa pemanjang. Yu'ti bukan begitu, tapi yu'ti, bukan ata yu'ti, bukan begitu, tapi ata yu'ti. Nah, amarnya bagaimana? Amarnya semula begini. Semula ya, ati. Tuh. Ingat huruf ilatnya dibuang sebab ini fil amar rumpun 4. Lampunya terbuat dari huruf ilat. Nah, semula adalah ati. La tu'ti. Fil nahinya la tu'ti. La tu'ti. Nah, perhatikan fil amar semula adalah a'ti. Nah, lagi-lagi karena amar ini di sini ada dua hamzah bertemu, huruf kembar hamzah dan hamzah, dua hamzah, maka hamzah yang dua ini disatukan. Kemudian cirinya diberi pemanjang sehingga menjadi ati. Nah, jadi Bapak Ibu, apabila kita menemukan kata ati baik di Al-Quran maupun dalam doa, dalam hadis Nabi maupun dalam pembicaraan-pembicaraan kita, manusia biasa seperti kita, maka ati ini berasal dari kata ata. Dan ata di sini adalah mazid wajah yang pertama, yakni berupa hamzah sebelum fa fi'il. Bukan mazid wazan yang kedua. Saya akan coba buat bandingan. Kalau mazid wazan yang pertama kan begini, ata. Sedangkan kalau mazid wazan yang kedua, tambahan alif setelah fa fi'il, maka menjadi begini, ata. Nah, yang nomor satu, karena hamzah bertemu hamzah, maka menjadi dipanjangkan ata. Begitupun mazid wazan dua, sama ata juga. Nah, kalau yang pertama ata yu'ti, kalau yang kedua ata yu'ati. Tuh, ata yu'ati. Amarnya nanti sama, ati, ati. Nah, nahinya saya pindah ke atas untuk yang nomor satu. Nahinya adalah la tu'ti. Sedangkan yang nomor dua, nahinya adalah la tu'ati. La tu'ati. Primadinya sama. Ata, ata. Amarnya juga sama. Ati, ati. Tapi mudhari dan nahi berbeda. Nah, akan tetapi saya perlu sampaikan, sejauh yang saya tahu, seingat yang saya pernah pelajari, untuk mazid wazan kedua dari kata ata itu tidak digunakan ya, atau tidak muncul, seingat saya. Sehingga jika Bapak menemukan kata ata atau ati, ata fil madhi, ati fil amar, maka ata atau ati di situ adalah mazid wazan yang pertama. Contoh yang lain misalnya di Al-Quran begini ya. Wa tidal qurba haqqahu. Atau ada lagi fil madhi, wa tal mala ala hubbihi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu ya. Selesai untuk atina. Nanti apabila ada pertanyaan, ada soalan, nanti setelah ini ya. Ini saya selesaikan dulu. Nah, baik. Saya hapus. Rabbana atina ati fil amar mabni al jazmi wa alamatu jazbi hadfu harfil illati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta fid dunya na dhamirun muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, ini maf'ul bi. Tetapi nanti kita akan tambahkan setelah ini. Fid dunya fi harfu jarin. Mabniun ala sukun. Nah, adunya majrurun. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi kasrotun. Muqaddaratun
kasroh muqaddaroh ala al alifil mamdudati muqaddaroh ala ditakdirkan atas alif alif yang mamduda ya alifil mamdudati ad-dunya majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifil mamdudati ya gitu. Hasanatan mengapa tan mansub? Nah, karena ini ada maf'ulun bihsanin. Maf'ulun bihsanin, maf'ul bih yang kedua. Mana maf'ul bih yang pertama? Maf'ul bih yang pertama adalah atina na ini. Nah, ini maf'ul bih yang pertama dari ati. Makanya saya tambahkan di sini nah, domir muttasil mabni ala sukun fi mali nasbin maf'ulun bi awalun tuh. Nah, ada maf'ul bi yang pertama. Maf'ul bi yang kedua adalah hasanatan. Makanya hasanatan adalah maf'ulun bi tsanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih dan seterusnya. Oke. Berikutnya wa fil akhirati wa harfu atfin mabniun ala fathi fil akhirati fi harfu jarrin mabniun ala sukun mabniun ala sukun al akhirati mudhaf al akhirati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih kasratun kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, fil akhirati ma'tufun. Karena setelah huruf atof wawu atau setelah wawu berupa huruf atof. Fil akhirati ada ma'tufun. Ma'tufun kemana? Ma'tufun ala fid dunya. Sehingga fid dunya adalah ma'tufun alaihi. Gitu. Itu ya, wa fil akhirati. Lalu hasanatan maf'ul bi lagi. Maf'ul bi. Kenapa maf'ul bi? Sebab wafil akhirati adalah ma'tuf kepada fid dunya. Karena fid dunya hasanatan. Karena hasanatan setelah fid dunya ada maf'ul bi. Maka hasanatan setelah fil akhirati juga maf'ul bi. Sebab sama. Fil akhirati hasanatan adalah ma'tuf kepada fid dunya hasanatan. Dan kita pernah sampaikan dulu bahwa ma'tuful mansubi mansubun. Ma'tuf mansub adalah mansub. Hasanatan matuf kepada hasanatan yang pertama. Fil akhirati maaf. Hasanatan yang kedua adalah maktuf kepada hasanatan yang pertama. Sedangkan fil akhirati ada maktuf kepada fid dunya. Jadi hasanatan adalah maf'ul bih juga, maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Udah. Nah, terakhir di bawah kita lanjutkan yang bawah waqina. Nah, wawu harfun atfi. Baik, wawu harfun atfin. Terus, kina. Ki ini fil apa? Amr. Fil amrin ya. Ki fil amar. Tapi sebelumnya ini ada huruf wawu kan? Berarti wawu itu huruf atop. Berarti kata setelah wawu ada ma'tuf. Nah, ki ini fil amar. Ma'tuf alainya kemana? Atina. Hah? Ma'tuf alaih kepada atina. Apa sebab? Ingat, cara mengetahui ma'tuf alaih itu adalah sama kedudukannya. Maaf. Sama jenisnya. Kalau setelah huruf atop adalah fil amar, maka ma'tuf alaihnya fil amar juga. Ki fil amar. Berarti ma'tuf alaihnya cari sebelumnya harus fil amar juga. Nah, di sini Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Fil amar yang ada di situ adalah ati. Maka ma'tuf alaih dari ki adalah ati. Itu fil amrin. Nah, ki ini fil amar dari kata apa fil madinya? Masih ingat kan? Kemarin kita bahas wako. Modernnya adalah yaqi. Amarnya adalah ki. Nahinya lah taki.
Ingat, apabila ada fiil yang fa'ilnya berupa huruf wawu, maka pada saat ditasrif ke fiil mudhore, fiil amar dan fiil nahi, huruf wawunya hilang. Maka semula wako yauki menjadi wako yaki. Lalu, karena wako termasuk rumpun 4, yakni lam fiilnya terbuat dari huruf ilat, maka ketika fiil amar, huruf ilatnya dibuang. Sehingga kata wako yang dibuang bukan hanya huruf wawu pada saat amar, tetapi juga huruf ilatnya. Sehingga tinggal satu kata, maaf, tinggal satu huruf. Sehingga tinggal satu huruf saja, yakni ki saja. Wako yaki ki lataki. Tuh, jadi ki ini adalah fi'lu amrin. Nah, fi'lu amrin. Gimana i'rabnya? Fi'lu amrin mabniun ala jazmi. Kalau fi'il amr itu mabni ala jazm ya. Fi'il amrin mabniun ala jazmi. Tidak ada fi'il amr yang mu'rab tidak ada. Tapi mabniun ala jazmi wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi apa? Hadfu harfil illah. Wa alamatu jarrihi hadfu harfil illati. Membuang huruf ilat. Gitu. Sudah. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Nah, di sini saya tuliskan ya. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Ini masih masih nampak tak tulisan saya di bawah? Nampak, Masih nampak? Baik, nampak. nampak. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Setiap fil amar di situ sudah terkandung fa'il. Karena fil amar adalah mukhotob, maka domirnya adalah anta kalau mufrad atau antuma kalau musanna, antum kalau jamak untuk mudzakkar. Kalau anti perempuan ya anti, antuma dan antuna. Lalu nah ini sama dengan yang di atas atina. Nah dalam kata atina, nah di sini juga sama. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, bahwa maf'ulun bihi awalun. Dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin ya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awal. Maf'ul bihi yang pertama, maf'ul bihi yang pertama dari kata apa? Dari kata qi. Peliharalah kami. Siapa yang dipelihara? Kami. Nah, terus adzaba. Kenapa patah? Ini maf'ulun bihi tsanin. Maf'ul bihi yang kedua. Maf'ulun bihi tsanin mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Dan ciri mudhaf ingat tak boleh bertanwin. Semula adzaban. Lalu karena mudhof, maka fathahnya tidak boleh bertanwin sehingga menjadi adzaban nari. Nah, nari mengapa kasroh? Jawabannya adalah karena mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Selesai bahasan tentang doa yang sudah sangat populer ini. Alhamdulillah. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, ada soalan, kita beri waktu. Silakan. Tak ada. Alhamdulillah. Tuntas. Baik. Ini bahasan doa yang saya sampaikan. Doa yang saya siapkan. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu apabila ada doa yang ingin Bapak Ibu kita bahas bersama di sini, silakan disampaikan kita akan bersama-sama bahas. Ustaz, Ini saya boleh kita cek doa, dulu ya. saya jumpa doa ni Ustaz. Boleh Ya Ibu, silakan. Allahumma arinal haqqa haqqan tu Ustaz. Baik. Saya tulis ya. Ya, Allahumma arina arina al-haqqa al haqqan haqqa haqqan. warzuqna tiba'ah. Warzuqna tiba'ahu kan, tiba'ahu. Ya. Warzuqna ittiba'ahu. Ya.
Ba'ahu. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu. Ini kalau tak silap ini sudah pernah ya dulu ya, cuman mungkin belum terbahas semuanya ya. Ini kalau tak silap Pak Haji Parman pernah bertanya ini. Tapi Bahasa kita perkuat kembali ya. terlupa Baik, dah. ya, Itu jumpa. baik kita perkuat lagi. Hmm. Allahumma. Allahumma ini dua kata apa ini satu kata ya ditambah ma ya. Allahu ini lafzul jalalah. Nah, Allahumma ini sama dengan ya Allahu. Nah, terus maknya ini adalah iwadun an harfin nida. Iwat ya, iwat. Iwad itu apa? Apa artinya iwad? Iwat. Pengganti, Pengganti, pengganti. Nah, pengganti. Allahumma itu semula adalah sama dengan ya Ya, Allahu. ya Allah kan. Oke. Ya Allahu. Itu makanya mengapa Allahu punya domah? Hmm. Karena ya ada harfun nida, Allahu adalah munada, tapi munadanya bukan mudhof. Karena Allah munadanya bukan mudhof, maka rofa marfu, maka Allahu. Lalu huruf ya ditukar, diganti, diiwad oleh mim bertasdid. Namun mim bertasdid disimpan di akhir setelah Allahu. Jadi Allahumma itu sama dengan ya Allahu. Ya Allah. Ya Allahu. Jadi bukan Allahumma, tapi Allahumma. Nah, Hmm. tetapi huruf mim bertasdid yang merupakan iwad untuk huruf nida ya ini, setahu saya, seingat saya, ini hanya berlaku untuk Allahu saja. Hmm. Sehingga kalau nama Muhammad tidak tidak pernah saya temukan Muhammadumma, tak ada. Wahai Muhammad, Muhammadumma begitu. Tidak ya, tidak kita temukan. Atau Ali, Ali Yumma, tidak juga. Misalnya murid, Tolibun, Tolibumma, tidak ya. Jadi mim bertasdid yang merupakan iwad bagi huruf nida ya itu hanya berlaku untuk Allahu lafzul jalalah. Allahumma. Dah. Kemudian arina al-haqqo haqqan. Arina ini terbuat dari dua kata, ari dan na, kan? Oke, Aridana. Ara, ya. Nah, arina dari kata apa? Semula dari ro'a. Ra'a. Maaf salah tulis. Ro'a. Semula dari ro'a. Ya, Ini adalah ra. yang ro. Amarnya ro. Ya, ra. Ra. Sholat taro. Ya, ra. Lalu mazidkan hamzah sebelum pakai Ara. taro. De Udaranya menjadi ara. yuri. Ara, Amarnya yuri. ari. Tuh. La turi. Aro yuri. Ari la turi. Ra melihat. Aro memperlihatkan. Nah kalau fil amar. Ro lihatlah. Tengoklah. Nah kalau ari berarti perlihatkanlah. Perlihatkanlah. Bahasa Singapura Malaysia apa? Perlihatkanlah. Perlihatkanlah. Sama, Perhatikanlah. sama juga ya. Perhatikanlah atau perhatikanlah. Di sini Ah. maksudnya perlihatkanlah itu beda dengan perhatikan. Hah? Tak sama? Perlihatkan itu memperlihatkan. Show. Show. Bukan memperhatikan. Kalau memperhatikan kan apa ya? Consider ya. Iya, iya. English ya. Kalau memperhatikan consider. Nah kalau kalau hari ini apa ya? Show. Show. Perlihatkan. Menampakkan. So. Show. Azhir. Memperlihatkan. Agar kita bisa melihat. Perlihatkanlah kepada kami. Arina. Gitu. Nah, jadi ari ini adalah fi'lu amrin. Oke. Fi'lu amrin mabniun Ala ala kasrah. jazmi. Jazam. Ala jazam yus. Ala Iya. jazam. Mengapa mabni ala jazm? Jazam ru'illah. Ah, mabniun ala azmi wa alamatu jazmi hadfu harfil illati ya kan? Ya. Nah, ini bagus nih ketemu banyak huruf-huruf apa fi'il yang lampinya terbuat dari Ru'illah. huruf illat. Wa Hmm. alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Tuh. Alamat jazmnya adalah membuang huruf illat. Nah,
Aro yuri, ro'a yaro ini rumpun berapa dalam tasrif yang kita bagi, dalam Ah, pembagian fiil yang kita bagi? rumpun satu juga lah kan. Bukan. Hah? Ro'a yaro. Oh ya, ro'a ya ro'a. 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 Ro'a yaro ini rumpun berapa fiilnya? Empat. Rumpun Empat. 4. Empat. Jangan lupa apabila ada fiil yang lam fiilnya terbuat dari huruf ilat, itu dalam pembagian kita adalah rumpun 4. Empat. Nah, cuma kalau aro ini wazan mazid wazan yang pertama Oh, betul, wazan mazid pertama. wazan pertama. Tapi ro'a, aro dan mazid yang lainnya itu termasuk dalam fiil rumpun Empat. 4. Karena apa? Karena lam fiilnya terbuat dari Ilah. ilat. Ya, Gitu ya. ilah. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Entah. Setiap ada fi'il amar, ingat fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Takdiruhu Anta. anta. Setiap fi'il amar di situ ada ada domir yang tersimpan, ya, apa yang tersembunyi. Takdiru. Ya, Takdiru domir anta. anta. Nah, berarti fa'ilnya sudah ada fa'ilnya ya. Nah, lalu Nah, kenapa? maf'ulun bihi. Nah, itu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Sukun. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi Maf'ulun bihi. awalun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi Maf'ulun awalun. bihi. Awal lah. Ya, yang pertama kan? Hah? Iya, awal, maf'ul bihi yang pertama. Awal. Begitu. Lalu al-haqqo maf'ul bihi yang kedua tuh. Apa maf'ulun bihi kedua? Maf'ul bihi sanin, mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhiri. Ya, Zahiratun fi sama atau saya ditulis akhirih. ya. Ya. Lalu haqqon. Mengapa haqqon fathatain? Itu haqqad daripada haqqa tu aku namanya Halun. hal. Mansubun. Wa Maksud alamatu nasbihi mansubun. fathatun dhahiratun fi akhirih. Bapak Ibu ingat, apabila ada hal, berarti ada apa? Ada sahibul hal. Sahibul hal. Ya kan? Mana sahibul hal dari haqqan? Al-haqqo. Al-haqqa. Iya, berarti sini kalimatnya wahuwa sahibul hal tuh. Jadi al-haqqo adalah sahibul hal dari haqqon. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Berarti sebagai kebenaran itu adalah menjelaskan atau menerangkan keadaan bagi al-haqqo. Makanya al-haqqo yang ada alif lam marifat itu adalah sahibul hal. Sahibul hal. Oke. Warzuqna tiba'ahu wa huwa harful atfi. Harful ataf. Harful atfi mabniun ala fathi. Urzuqna. Nah, Bacanya urzuk ya, bukan irzuk. Tapi kalau diwasol dengan huruf sebelumnya maka warzuk sebab alifnya alif wasol. Tapi kalau punya dibuang, tidak dibaca, maka baca alifnya urzuk. Mengapa u? Karena zu. Ain punya domah zu. Urzuk. Kalau fatah iftah i. Ijlis li. Alifnya kasrah. Ijlis iftah. Tapi kalau domah ain punya maka urzuk. Urzuk fi'lu amrin. Tuh. amrin Amrin mabnin ala jazmi. ala jazm. Ya. Wa alamatu jazmi. Nah ini sukun. Karena rumpun satu. Urzuk rumpun satu. Ya kan? Dia kata rozako. Betul tidak? Ya. Rozako. Nah, wa fa'ilhu domirun mustatirun lagi. Ingat. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Nah, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi sani. Awal. Tadi dah awal? Ya kan urzuk, fi'il amarnya ganti bukan arina. Oh, bukan Arina dah habisnya. Urzuk fi'il amar yang baru, fi'il Yang amar baru, yang ya, ya, berbeda ya. dari arina. Arina maf'ul bihinya dan Nah. al-haqqo. Mm-mm. Tapi urzuk fi'il amar harus punya maf'ul bihi. Cerita lain. Oke, Cerita lain fi'il yang berbeda. Makanya urzukna naknya maf'ul bihi awal. awal. Jadi karena urzuk.
Itu. Itu ya. Warzuqna ittiba'ahu. Ittiba'ahu. Ittiba'ahu ada maf'ul bisanin kan? Hmm. Maf'ul bisanin wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Fi akhirihi. Akhirih. Wawa mudhafun. Wa mudhaf. Ya, wawa mudhafun. Wawa mudhafun. Nah, Bapak Ibu, cara baca ittiba'a ini alifnya dibaca kasroh kalau kita baca terputus. Maksudnya tidak disambung dengan huruf sebelumnya. Ya. Tapi kalau kita baca disambung, nak, warzuqnat Warzuqna tiba, alifnya tidak usah dibaca. warzuqna. Nah, Warzuqnat tiba'ah. nah. Namun apabila tidak disambung dengan sebelumnya, maka cara baca alifnya kasroh. Ittiba'ah. Warzuqna ittiba'ahu. Oke. Ya, warzuqna ittiba'ahum. Kalau tidak diwasolkan, tidak disambungkan. Tapi kalau diwasolkan, maka bacanya warzuqna ittiba'ah. Nah, wawa mudhafun, lalu hu dhamirun Dhamir muttasilun mustatiru. mabnin ala ala Tafsir. dhammi, mabniun ala dhammi, terus fi mahalli apa nih? Ittiba'ahu. Coba. Ah, Ini apa nih? Hu ini apa nih? Fi mahalli apa? Fi mahalli nasbi atau fi mahalli jarin? Jarin, maf'ulun bi. Jarin. Fi mahalli jarin apa? Maf'ulun bi. Fi mahalli jarin Ah, mudhafun Mudhaf, ilaih. mudhaf. Mudhaf ilaih dari mana? Dari ittiba' kan? Ittiba'ah. Fi mahalli jarin Mabni mudhafun ala ilaih. dhammah fi mahalli Iya. mudhafun ilaih. Kan ittiba mudhof. Berarti hu adalah mudhof ilaih. Mudhafun ilaih. Akan hu itu adalah dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sudah. Kita lanjutkan. Apa selanjutnya? Apa lagi ya? Warinal batila batila. Wa arina juga. Wa arina. Warinal batila batila. Batilan. Warinal batila batilan. Warzuqna Batila. istinabah. Warzuqna ijtinabahu. 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 Nah, baik. Wawu huruf apa? Wawu huruf ataf kan? Ataf. Wa Ya, ataf. harf ati, harf atin. Arina, Ari, fi'il amrin, Arina. mabni ala jazmi, ya kan? Semuanya ke atasnya lah arina. Sama, fi'il amrin, mabni ala jazmi, sama aja ya, nggak usah ditulis panjang. Mabni ala Fi'il amrin, mabni ala jazm. jazmi, Ala jazmi. wa alamatu jazmihi, hadfu harfil Harf. illati, membuang huruf ilat, oke? Ya. Wa fa'iluhu, Wa ataf. domirun, Damirun. mustatirun, takdiruhu anta. Fa'il dari Arina, fa'il dari Ari apa fa'ilnya? Domir mustatir, domir yang tersembunyi. Sembunyi. Kalau tidak nampak kan? Apa takdirnya? Takdiru anta. Anta. Tiap fi'il amar itu fa'ilnya itu mustatir, Anta. domirnya adalah anta kalau yang mufrad muzakkar itu. Lalu nah ini adalah domir Dhamir muttasil muttasilun mabni wa ala mabniun ala sukun sukuni fi mahalli fi apa? fi mahalli apa nih maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin. Di mana nasbin? Eh, Di nasbin. Fi mahalli nasbin nasab ya. Fi mahalli nasbin Nasbin. maf'ulun bi Maf'ulun awalun. bihi. Awal. Maf'ul bi yang pertama. Cerita lain lagi. Maknanya Kita lain lagi maf'ul bi awal. Maf'ul bi maknanya awal dari dua. mana? Dari Ari yang kedua, Ari yang Arina Batila. Nah, gitu. Al-batila maf'ul bisanin, maf'ulun bisanin. Mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Batilan apa batilan? Batilan hal. Halun mansubun wa alamatu nasbi Mansubun. fathatun zahiratun fi akhirih. Warzuqna wa harful atfi.
Mabniun alal fathi. Sebab harokatnya fathah wa. Tidak wu, tidak wi. Urzuk. Nah, apa tadi urzuk? Waw, waw ataf. Fi'il amr. Fa'al amr. Urzuk fi'il amrin. Fi'il Fa'al amrin. Apa lanjutannya? Coba lanjutkan. Fi'il amrin. fa'al amrin. Mabniun Mablu. ala jazmi. Aja jazmi. Ya. Itu i'rabnya begitu. Urzuk fi'lu amrin mabniyun alal Ala jazmi. jazmi. Wa alamatu jazmihi apa coba? Wa alamatu Sukun. Sukun. Wa alamatu jazmi sukunun. Sebab ini bukan rumpun 4 tapi rumpun 1. satu. Fi'il rumpun 1 bukan fi'il yang mu'tal, bukan Kamu fi'il tahu. yang huruf lampirnya terbuat dari ilat. Urzuk fi'lu amrin. Sukna. Ya, fi'lu amrin mabni ala jazmi wa alamatu jazmihi apa? Sukunun, sukun. Mana fa'ilnya? Ingat bagaimana cara menyebutnya? Dhamir mustatir. Fa'iluhu dhamirun mustatirun Takdirun takdiruhu anta. Nah, dengan cara gini sambil menghafal ya, cara mengirob. Ini kan irob. Takdiruhu Dulu waktu saya di anta. pesantren ini pelajaran tersendiri irob itu. Hal seperti ini pelajaran tersendiri. Darsun khasun, pelajaran khusus. Irob. Nah, jadi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun Mustatirun takdiruhu takdiruhu anta. anta. Nah, Maf'ulun bihi. dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni di mahalli Mahali. apa? Apa nih? Kalau Maf'ulun ada domir mutasil setelah fi'il berarti Maf'ulun bihi. maf'ul bihi kan? Li nasbin. Tapi Nasbin. fi mahalli Mahali nasbi nasbin. Lupa. Fi Maf'ulun mahali bihi. nasbin. maf'ulun bi awalun Awal. maf'ul yang pertama. Awal. Ya kan? Awal Maf'ul lagi. pertama. 1, 2, Ya. 3, 4. Oke. Maf'ulun bihi awalun, maf'ul bihi yang pertama. Gitu. Ijtinabahu, ijtinabah. Kenapa fathah? Jawabannya adalah Fi'lun maf'ul bihi bi sanin. tsanin. Maf'ulun bihi sanin. Maf'ulun bi tsanin. Kenapa sanin bertanwin? Sebab maf'ulunnya bertanwin. Maf'ulun bihi tsanin. Asalnya maf'ulun sanin. Saniun asalnya. Tapi yu-nya dibuang huruf ilat. Maf'ulun bi tsaniyun. Lalu tanwinnya apa? Ya dibuang, maka tanwin pada huruf ya dipindahkan ke nin, sanin. Maf'ulun bi tsanin mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun, ya kan? Naam. Ya, hu terakhir apa? Domirun Dhamirun muttasilun Muttasil mabniun ala Mabniun dhammi ala fi dhamm. mahalli. Dhammah. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Nah, begitu. Rahayu. Domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ilaihi. Ingat-ingat apabila ada domir mutasil setelah isim, maka domir mutasil itu adalah mudhof ilaih. Mudhafun ilaih. Kalau ada domir mutasil setelah fi'il, maka domir mutasil itu adalah maf'ul bihi. Apabila ada domir mutasil setelah huruf jar, maka domir mutasil itu adalah Majrur. majrur. Begitu. Ijtinabahu, ijtinabah ini alifnya alif fasal ya. Kalau sebelumnya ada huruf, maka tidak usah dibaca. Sehingga bacanya warzuq najtinabahu. Tapi kalau tidak dibaca, maaf. Tapi kalau sebelumnya tidak ada huruf, maka alifnya dibaca kasroh. Ijtinabahu. Ijtinabah. Ijtinabah ini adalah isim masdar. Fi'il madinya apa coba? Masdar. Masdar. Fi'il madinya apa? Fi'il Ijtanaba. madinya? Ijtanaba. Nah, ijtanaba. Masih belajar berapa ini? Tambahnya apa? Tambahnya apa? Alif. Alif dan? Ta. Alif dan ta. Alif dan ta. Berarti mujarradnya macam mana? Janabah. Janabah. Ya, januba. Janubah. Janabah. Alhamdulillah. Begitupun ittiba'ahu dari kata ittaba'a. Masdarnya kalau mazid wajan
Ijtinam ini ijtanaba masdarnya itu ijtinabun. Ijtama ijtima'un. Ihtarama ihtiramun. Ihtafala ihtifalun. Istagola istigolun. Dan seterusnya, dan seterusnya. Selesai, Alhamdulillah. Sudah dua doa kita pelajari hari ini. Terjemahannya Ustaz. Bagaimana, Ibu? Terjemahannya. Oh, terjemahannya baik. Allahumma, ya Allah, Allah arinal haqqa, perlihatkanlah kepada kami kebenaran. Haqqan sebagai kebenaran. Warzuqna tiba'ahu, dan karuniakanlah kepada kami rezeki ittiba'ahu, untuk mengikutinya. Jadi kemampuan mengikuti kebenaran itu adalah salah satu dari rezeki yang Allah berikan. Makanya kalimatnya urzuk. Kalimatnya urzuk, berilah kami rezeki. Urzukna, berilah kami rezeki. Apa rezeki yang dimaksud di sini? Adalah untuk ittiba Kebenaran. al-haqqi, mengikuti kebenaran. Itu bagian dari rezeki. mengikutinya Gitu. dan tunjuk Tiba. Jangan sampai kita tahu kebenaran tapi kita tidak bisa mengikutinya. Makanya doanya selesaikan. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Gitu. Doa berikutnya, warinal batila batilan, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu Batilan. sebagai kebatilan. itu Warzuqna jitinabahu, dan karuniakan kepada kami rezeki atau kemampuan untuk menjauhinya, menghindarinya. Gitu. Janabanya. Jadi kata januba. Janaba. Januba. 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 maknanya Gitu. perlihatkan ditunjukkan boleh kan ya Allah Ya, tunjukkanlah boleh. kepada Tunjukkan. kami. Azhara yudhiru izharon. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran Iya, sebagai kebenaran iya. dan apa nih Karuniakan kepada kami, kurniakan kepada kami rezeki. ya, rezeki, atau di sini kalau saya pahami ini kemampuan. Oh, kemampuan. Ini bahasa konotatif, apa? Ya, bukan mana denotatif, bukan mana aslinya. Mana aslinya kan berikan kami rezeki. Heeh. Nah, di sini saya coba memahami dengan karuniakan kepada kami kemampuan untuk mengikuti, untuk mengikutinya. mengikutinya, Ah. mengikuti kebenaran. Dan kurniakan dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Benar. Dan rezekikan kami. Dan tunjukkan kami. Ya. Dan beri kami kemampuan atau karuniakan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya. Ya, begitu. Kebatilan itu menjauhinya, untuk menjauhinya. Tambah. Menjauhi kebatilan. Untuk menjauhi kebatilan. Ya. Jadi memperlihatkan kebenaran sebagai kebenaran adalah satu hal. Ya. Memperlihatkan kebenaran sebagai kebenaran adalah satu hal. Itu juga berat, itu juga besar. Karena ada kebenaran yang diperlihatkan sebagai kebatilan kan, dalam pandangan orang-orang. Ada kebenaran tapi karena kita tidak paham, maka kita kira itu kebatilan. Bisa jadi begitu kan? Ya. Ya. Sebaliknya juga ada kebatilan karena kita tidak paham, maka kita kira itu adalah kebenaran. Nah, maka kita doanya adalah, ya Allah, tunjukkan kepada kami, perlihatkan kepada kami yang benar adalah benar. Ya batil. Batil. Yang batil adalah batil. Oh, itu aja kan, simple aja. Itu yang pertama. Tetapi berikutnya bukan hanya perlihatkan kepada kami yang benar adalah benar, tetapi juga karuniakan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan perlihatkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan karuniakan kepada kami kemampuan, kesempatan, peluang, potensi, daya, upaya, kekuatan untuk menghindarinya. Begitu. Gitu ya, Ibu Masna ya. Semuanya, alhamdulillah. Selesai bahsun lugawiyun wa dirasatun lugawiyatun tentang doa ini. Bagaimana, Ibu? Saya nak tanya sikit. Ya, Ibu. Kebatilan tu kan, maksud kebatilan kat situ. Cuba Ustaz bagi contohnya kebatilan tu. Contoh dia. Baik. Ya, Ibu tanya apa itu kebatilan begitu ya? Kebatilan. Ya. Baik. Dalam
Al-Quran dan juga dalam bahasa Arab itu ada dua istilah yang itu merupakan pasangan. Bukan pasangan, kebalikan ya. Ada dua istilah yang merupakan kebalikan satu sama lain. Al-haqqu berlawanan dengan al-batil. Lalu al-khairu berlawanan dengan asyarru. Syarru. Jangan. Opposite dah. Iya, misalnya ada gini nih. Khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Tuh khairun. Tapi kalau yang innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuh, jadi ada al khairu ada asyarru. Nah, al haqqu opositnya atau kebalikannya adalah al-batilu. Kalau al-khairu kebalikannya adalah asyarru. Nah, apa arti al-khairu? Al-khairu artinya kebaikan, bukan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran itu beda. Kebenaran ya boleh jadi tidak selamanya baik. Sebaliknya juga, kebaikan tidak selamanya benar. Maka dalam kacamata filsafat, kebenaran dan kebaikan itu berbeda. Sedangkan al-haqqu artinya adalah kebenaran. Tadi saya menyampaikan bahwa ada kalanya kebenaran itu tidak baik. Saya beri contoh begini. Eh, Misalnya kita melihat orang di depan kita melihatnya tidak nyaman. Misalnya, mohon maaf, eh, wajahnya membuat kita takut, wajahnya membuat kita tidak nyaman, wajahnya membuat kita merasa tidak aman dengan kehadirannya. Terus orang itu bertanya kepada kita, bagaimana pendapatmu tentang saya? Nah, kira-kira kita jawab kepada dia apa? Apakah kita katakan benar kepada dia, kamu itu menakutkan? Kira-kira kalau kita katakan bahwa kamu itu menakutkan, kira-kira dia akan marah tidak? Marah. Akan marah. Nah, itu baik tidak kita mengatakan yang benar kepada dia, tentang dia? Bagi dia tak baik. Nah, tidak baik. Jadi ada kalanya kebenaran, tidak itu kebaikan. Bohong itu bohong sunat. Nah, ketika kita menghadapi orang seperti itu, orang yang mungkin wajahnya menakutkan kita, atau mungkin membuat kita tidak nyaman, lalu dia bertanya kepada kita, bagaimana saya menurut Anda, menurut kalian, menurut awak? Apa jawaban kita kepada dia? Kita akan menyembunyikan yang benar kan? Dan kita akan mengatakan kepada dia, Anda adalah orang yang berwibawa. Anda adalah orang berkarisma. Anda adalah orang yang nampak berwibawa di depan orang-orang. Itu kan bahasa halus ya. Karena kalau kita katakan yang benar kepada dia tentang dia, dia akan marah. Dan kita tidak ingin membuat dia marah. Makanya katakan kepada dia yang buat dia senang. Sedangkan itu kebenaran, Ustaz. Gimana, Ibu? Meskipun benar, kalau tidak baik, jangan katakan. Meskipun benar, kalau tidak baik, tidak proporsional, tidak pada tempatnya, tidak perlu dikatakan. Ada anak kecil, ada budak, baru belajar tentang berhitung, tentang counting. 1 ditambah 1 sama dengan 3, betul tidak? Salah. Salah kan? Tapi kalau kita katakan pada dia salah, nanti dia akan tidak semangat kan? Akan rendah diri. Akan berkecil hati, betul tidak? Terencat deh. 1 ditambah 1 sama dengan 3. Hak atau batil? Batil. Tapi kalau ada ada budak kecil bertanya kepada kita, 1 tambah 1 sama dengan 3, apakah kita akan katakan pada dia salah?
Kalau kita katakan langsung pada dia salah, mungkin tidak baik. Nanti dia akan frustasi Hmm. pesimis, akan rendah diri, merasa tidak mampu melakukan sesuatu yang mudah. Nah, agar dia tidak tersinggung, agar dia tidak berkecil hati, maka kita besarkan jiwanya, besarkan hatinya dengan mengatakan yang tidak sebenarnya. Bagaimana mengatakan pada dia? Nah, Hmm. satu tambah satu sama dengan tiga. Nah, kita katakan pada dia, kamu sudah betul, sudah terlalu tinggi, kamu sudah melewati sesuatu yang seharusnya. Tolak Hmm. satu Seharusnya satu gitu. tambah satu itu adalah dua, Hmm. Kamu tapi jadi kamu sudah tiga, mengatakan tiga, berarti kamu sudah melampaui, Hmm. tolak satu. sudah melewati yang benar, yang sebenarnya. Tiga Kamu tolak Ya, hebat, satu. sudah melampaui, Ya, ya, ya. betul. Ya. sudah Psikologi, melampaui. psikologi. Ya, itu Pakai namanya psikologi, Pak, ya. psikologis ya, pendekatan psikologis ya, Ya, ya. Ya. psychological approach ya, pendekatan psikologi. Approach. Hmm. Kita tidak salahkan, cuma membuat dia gembira, bahagia, tapi kita menunjukkan bahwa kamu melampaui sesuatu yang seharusnya kamu sudah bagus. Tambah satu lagi baru tiga. Nah, begitulah itu. Atau Jadi, tolak satu lagi baru betul, tinggal dua. ya, betul. Jadi, kebenaran adalah kebenaran. Tapi kebaikan adalah kebaikan. Tidak semua kebenaran adalah kebaikan, sebaliknya tidak semua kebaikan adalah kebenaran. Ada tidak? Berbohong itu baik tidak berbohong? Baik, ada baik. Tergantung tempat dan kepada siapa. Hmm. Hmm. Kalau kita berbohong pada orang yang harusnya kita berbohong, mungkin menjadi kebaikan. Tapi kalau berbohong itu kebenaran apa kebatilan? Berbohong itu adalah kebatilan, Batilan. kesalahan kan? Ya. Ya. Tetapi ada kalanya kebohongan itu dilakukan untuk mencari kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan. Gitu. Nah, kebenaran itu kebalikan dari kebatilan. Kebatilan itu diterjemahkan sebagai kebatilan yang dalam bahasa kita bisa jadi maknanya adalah kesalahan. Kesalahan. Ya. Kalau kita sholat tidak sesuai dengan rukun, apa yang terjadi? Sah atau batal? Batal. Nah, batil itu juga sebaliknya ada kata yang lain. Batil itu Batal. balikannya adalah sah ya. Apa? Balikannya dari sah ya, sihatun Hmm. atau sahihun Hmm. gitu. Sahih. Nah, jadi kenapa sholat itu menjadi batal? Karena tidak sesuai dengan Syaratnya. rukun-rukun yang seharusnya. Berarti Hmm. kebatilan itu selain maknanya adalah kebatilan dan kesalahan, makna kebatilan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Hmm. 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 Kebatilan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Untuk sholat, kita harus bertakbiratul ihram terlebih dahulu. Nah, kalau kita tidak melakukan takbiratul ihram, berarti sholatnya batal. Mengapa batil? Karena tidak sesuai dengan aturan. Gitu. Berarti Ya. kebatilan itu maknanya selain adalah kesalahan, maknanya juga adalah ketidaksesuaian dengan aturan. Ya. Ketidaksesuaian dengan aturan yang seharusnya. Hmm. Berarti kalau gitu kebenaran adalah apa? Kesesuaian dengan aturan. Hmm. Betul, Pak. Kebenaran itu adalah kesesuaian dengan aturan. Yang dalam Hmm. bahasa Inggris disebut dengan truth ya. Truth. Ya. Truth. Sedangkan ala khair diterjemahkan dengan kindness kan gitu ya. Nah. Gitu. Salah satu maknanya dari al khair adalah kindness gitu. Nah, sedangkan asyaru, apa artinya asyaru? Kejahatan. Ya. Apa ya kejahatan itu? Crime ya? Ya. Ya. Hmm. Nah, Cruelness pun boleh. Ya. apa Ibu? Cruel pun Oh, boleh. cruel. Zalim, macam zalim. Ya, cruel Ya. syadid ya. Kalau cruel syadid ya. Hmm. Gitu, Ibu. Ibu rasa begitu ya barangkali ya gambarannya. Oh iya Ustaz. Jadi kalau Ustaz bilang kebenaran itu adalah satu kesalahan. Oh memang dah jelas betul lah.
Bagaimana Ibu? Kebenaran itu adalah satu kebenaran itu apa opposite-nya berlawanan dengan kesalahan. Ya, benar, benar, betul. Ya. Kebatilan. Sedangkan kebaikan Ini kan opposite-nya adalah bahasa kejahatan. Arab kan Ustaz, jadi agak-agak kurang paham gitulah kan. Iya, baik, baik, Ibu. Baik, asyar ini boleh Bisa kejahatan, boleh keburukan ya. Keburukan. Mm. ya Burukan. bisa tanya Pak. Bagaimana Ibu? Pak habis ya sekiranya tentang cakap pasal kebenaran itu dengan kebatilan itu ada kalanya kita boleh menggunakan hadis yang berbunyi kulil haq walau kana murran. Bagaimana? Ya, baik. Ya maksudnya kadang ada kalanya lah walaupun kita rasa macam pahit kita mau Ya, kasih yang kebenaran tapi terpaksa terangkan. Bagaimana Pak? Ya. baik, 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 baik. Qul haqqo walau kana murran. Bagus ini. Ini lanjutan dari yang tadi. Tadi kita menjelaskan tentang perbedaan antara kebenaran dan kebaikan. Nah, sekarang kita perhatikan juga kalimat ayat ini atau hadis ini atau ungkapan ini. Qulil haqqo walau kana murran. Qul ini apa artinya? Katakanlah. Katakanlah. Itu adalah qul. Ini fi'il amar ya. Ya. Baik, ini saya bahas dulu ininya. Bahasanya dulu. Qul fi'lu amrin. Katakanlah. Mabnin alal jazmi. Oke. Wa alamatu jazmihi sukunun, ya kan? Betul. Alamatu jazmihi sukunun. Wa fa'iluhu apa coba? Wa fa'iluhu ayo. Nomirun mustatirun takdiruhu anta. Fa'iluhu bagus. Anta. Dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Nah, takdiru anta. Al-haqqo maf'ul bihi kan? Maf'ul bih. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, walau kana murron. Baik, wawu di sini ini artinya bukan huruf atop ya. Ini Together. walau ini ada satu ungkapan tersendiri, walau meskipun. Meskipun ini terbuat dari dua huruf, huruf wawu dan lau itu huruf harfut tamani, tetapi ini menjadi makna tersendiri. Walau juga lah mana? Artinya walaupun Walau juga. atau walau. Makanya tadi saya tidak mengatakan wawu huruf atop. Sebab apa? Sebab kalau huruf atop berarti nanti ada matuf alaih. Sedangkan lau kan harfut tamani. Sebelumnya tidak ada harfut tamani sehingga tidak menjadi matuf alaih tidak menjadi matuf kepada huruf tamani yang lain sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, walau seni mananya mana khusus, mana berbeda. Kalau dipisah, wawu artinya dan. Lau artinya seandainya. Seandainya. Nah, berarti kalau walau diterjemahkan dan seandainya, itu tidak cocok, tidak tepat. Sedangkan di sini maksudnya walau ini adalah maksudnya adalah walaupun. Maka ini makna tersendiri. Sehingga ini tidak disebut sebagai harful atfi. Gitu. Cuman dalam bahasan i'rab lawannya disebut harfut tamani begitu. Harfut tamani. Apa harfut tamani itu Bapak Ibu? Pengharapan Pak Pengandaian. Oh, andaian. Kalau dalam bahasa Indonesia beda antara harapan dan pengandaian. Tamanna. Tamanna itu dari kata tamani dari kata tamanna itu artinya pengandaian. Tamanna artinya berandai-andai. Dan la'alla lah juga Ustaz. Beda, La'alla. itu berharap. Oh. La'alla mudah-mudahan gitu ya. Kalau berandai-andai itu ada membayangkan sesuatu yang tidak akan terjadi. Seandainya aku burung, aku akan terbang kepada dirimu dengan cinta. Mungkinkah saya jadi burung? Enggak majenin. Tak mungkin. Tak mungkin. Karena kita tidak mungkin jadi burung, makanya
tidak mungkin jadi burung. Makanya itu pengandaian. Pengandaian. Itu tamanna lah. Itu tamanna atau tamani. Hmm. Berangan, Ustaz. Bagaimana, Ibu? Berangan. Berangan-angan, ya boleh berangan-angan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Menganggap mak jenin lah. Nah, sekarang coba tebak. Kalau saya mengatakan begini, semoga besok atau lusa kita bisa berjumpa lagi. Itu pengandaian atau harapan? Harapan. Harapan mungkin tidak terjadi. Boleh. Boleh terjadi, bisa terjadi. Itu harapan. Nah, harapan dalam bahasa Arab roja yarju. Lalu bagaimana dengan la'alla? Tadi Ibu Misalma, la'alla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada la'alla kan di sini. Ya. Apa artinya la'alla di sana? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan atau agar. Moga-moga. Moga-moga itu harapan apa pengandaian? Harapan. Harapan. Bisa terjadi tidak? Boleh, Insya boleh Allah. terjadi. Kalau Insya tidak Allah. terjadi, Allah tidak akan suruh kita untuk melakukan puasa untuk mencapai ketakwaan, melakukan ketakwaan. Allah. Nah, bedakan antara tamanna, roja, dan la'ala, itu maknanya ada perbedaan. Gitu. Nah, kembali ke kalimat ini, walau kul haqq walau kana murran. Jadi walau ini harfu tamani, maknanya meskipun atau walaupun, atau kalau dalam bahasa Indonesia kendati pun. Walau Karena ini fi'il nakis ya, Bapak Ibu ya. Fi'il Ya, madin madinakis. Fi'il madin nakis. Apa disebut nakis? Karena tidak ada fa'ilnya. Fi'lun madin nakisun. Mabniun ala fathi. Fi'il madin kan fathah lampilnya. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwa rajiun kemana? Al-haq. Al-haqqa. Walaupun iya, karena diterjemahkan dengan iya, kebenaran, murron pahit. Nah, ini bukan, mohon maaf, bukan mafa'iluhu ya, tapi wa ismuhu. Mohon maaf, salah sebut. Ismuhu. Kan karena tidak punya fa'il, sebab fi'il nakis kan? Isim. saya nakis. Ya, lupa Ya, saya. ya, ya. Ismuhu. Karena Jadi bukan mafa'iluhu, tapi wasmuhu. Wasmuhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa raji'un ila al-haqqa. Raji'un artinya kembali kepada Allah. Murran, apa i'rabnya? Murran adalah khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Begitu. Ini secara makna secara bahasa. Nah, sekarang bagaimana penjelasan makna ungkapan ini yang kita sudah sering dengar? Kan tadi kita sampaikan, ada kalanya kebenaran tidak perlu kita katakan jika tidak melahirkan kebaikan. Ada kalanya ya, ada kalanya. Karena kita juga harus ada kebijaksanaan. Sebab dalam berdakwah itu ada prinsip-prinsip yang juga harus kita ingat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya kan? Ya. Prinsip dakwah itu bil hikmah. Terus wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah. Terus apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan. Prinsip dakwah ada 3. Pertama hikmah, kedua mau'izatul hasanah, ketiga mujadalah al-husna, mujadalah yang terbaik, perdebatan yang baik, yang terbaik, sebaik-baiknya. Bukan perdebatan yang kacau. Ya. Ini perdebatan yang diskusi yang sebaik-baiknya, diskusi yang mengantarkan kepada kebaikan dan kebenaran, bukan kepada pertengkaran dan permusuhan. Bukan jidal, bukan jidal. Kan ada perdebatan yang melahirkan pertengkaran ya. Ada perdebatan yang melahirkan permusuhan kan. Nah, yang diminta oleh Al-Quran ini 3 prinsip dakwah itu, pertama adalah hikmah,
Kedua adalah mau'izah hasanah. Ketiga adalah mujadalah Hmm. husna. Mujadalah husna artinya perdebatan yang terbaik. Hmm. Kalaupun berdebat harus perdebatan yang terbaik, bukan perdebatan yang melahirkan permusuhan, kebencian, hate. Naam. Nah, kembali ke al-hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah artinya kebijaksanaan. Sanaan. Nah, kenapa kita ada saatnya tidak perlu berkata yang benar karena mengharapkan kebaikan? Ini prinsipnya adalah kebijaksanaan. Kita Okey. harus bijaksana melihat sesuatu. Meskipun kita tahu itu salah, tapi kita tidak boleh menyalahkannya langsung di depan orang itu secara langsung saat itu juga, atau dengan bahasa yang vulgar, atau vulgar itu apa ya? Frankly, yang terang-terangan. Okey. Sebab kita harus hikmah, harus bijaksana. Ya seperti yang tadi ada budak, 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalau kita katakan salah, memang tidak salah. Itu salah, memang itu salah. Tapi kita tidak boleh mengatakan kepada dia, kamu salah. Tidak boleh gitu kan. Tapi diungkapkan dengan pendekatan yang membuat anak itu tetap semangat. Mm-mm. Begitu. Itu Ya, namanya Pak. hikmah, kebijaksanaan. Gitu. Nah yang Ya. kedua, prinsip yang kedua adalah nasihat yang baik. Mau itu hasanah, nasihat yang baik. Nah, ketika tadi anak tadi sudah salah sedikit, misalkan, ini kamu bagus. 1 tambah 1 sama dengan 3 itu bagus. Kamu sudah lewat. Nah, sementara sebelum itu 2 dulu. Setelah 2 baru 3. Jadi 1 tambah 1 itu 2. Tambah 1 lagi baru 3. Kamu hebat sudah sampai angka 3. Yang lain belum tahu. Ya, Itu setuju, kan Pak. hikmah. Maidah Ya, hasanah. Jadi memuji setuju. itu bagian dari ibadah kan? Ya, Orang senang kan bagian dari ibadah, betul tidak Ibu? gembirakan orang lain, betul, Pak. Gembirakan. Afdalul a'mal idkhalus surur fi qalbil mu'min. Sebaik-baik perbuatan adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati manusia, orang beriman. Nah, kembali ke sini. Kulil haqqo walau kana murron. Katakanlah yang benar meskipun pahit. Walaupun pahit. Ini apakah salah? Tidak salah. Tetapi lihat konteksnya, lihat siapa orangnya, di mana tempatnya, kapan waktunya. Ya. Ketika sudah tepat saatnya, sudah pas waktunya, sudah pas tempatnya, dan Hmm. mengatakannya pun dengan cara yang sebaik-baiknya, tidak Ya. mempermalukan dia, maka baru kita katakan yang benar, meskipun pahit mengatakannya. Misalnya ada teman kita, misalkan berbuat buruk, misalnya. Kalau kita langsung katakan kepada dia, keburukan dia di depan orang-orang, berarti kan membuat dia malu, betul tidak? No. Nah, maka nanti dulu jangan katakan. Nah, pada saat sudah memungkinkan, sudah tidak ada orang, nah kita ngobrol-ngobrol, jika itu diperlukan, ngobrol dengan baik-baik, minta maaf dulu, kemudian apresiasi dulu, kita angkat dulu, besarkan hati dan jiwanya, kemudian setelah itu baru katakan yang sebenarnya. Meskipun kita pahit mengatakannya, saat itulah kita mengatakan setelah psikologinya sudah disiapkan terlebih Ya. dahulu. Begitu barangkali Ibu Halimah. Ustaz, Fahim tu, Pak. Ya, baik. Syukran. Ya, sama-sama. Ustaz, Ya, Ibu Sanadia bagaimana? okey, saya nak minta lebih penjelasan sebab saya dulu pernah belajar tentang hadis ini, Ustaz. Hadis ini berkisar kepada berkata benar itu lebih baik daripada kita menyembunyikan sesuatu walaupun ianya sangat sukar untuk kita maksudnya sangat sukar untuk kita kalau kita Sembunyi. masa saya belajar dulu apabila kita berkata benar benda itu akan menyebabkan efek pada diri kita tapi demi kita menyatakan kebenaran itu adalah lebih baik daripada kita menyembunyikannya. Ya, Apa pendapat Ustaz dengan hadis ini ya. yang diterangkan? Baik, bagus, selamat. Pertanyaannya sangat bagus. Maknanya benar tetap benar lah. Ya, Bapak Ibu pernah baca ayat yang berbunyi tentang Homer, Kamar. Oh, Homrun dan Maisir.
Ya. Pernah. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ya. Arak. Apa khamr artinya? Minuman keras kan? Atau minuman yang memabukkan kan? Ya. Khamr. Kalau maisir apa artinya? Judi ya. Perjudian. Judi nasib. Kombinasi perjudian ya, judi, pertaruhan ya. Nah, Maisir. Bapak Ibu tahu tidak? Kapan khamr dan maisir diharamkan oleh Al-Quran? Apakah langsung atau bertahap? Bertahap. Ada berapa tahap? ya. Ada 3 ya? Ada 3 tahapan. Iya, betul. Nah, yang pertama Allah mengatakan tentang khamr dan maisir ini, tadi Abu Sukati sampaikan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Qul fihima ismun kabirun wa Manafi'u linnas wa ithmuhuma. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Katakan, hai Muhammad, di dalam khamr dan maisir itu ada dosa besar, ada ismun kabirun, dan ada manfaatnya. Dan ada beberapa manfaat. Wa manafi'u linnas. Ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ada dosa besar, ada banyak manfaat bagi manusia. Ini kalimat ini apakah sudah turun haram? Belum. Belum. Allah justru mengapresiasi bahwa dalam khamr dan maisir itu ada manfaatnya bagi manusia. Ada manfaatnya, tetapi juga ada dosanya besar. Jadi masih 50-50. Ada dosa besar, ada manfaat banyak buat manusia. Tapi dia kata akbaru wa ithmuhuma akbaru. Dosanya yang besar. Kemudian berikutnya wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Iya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaat bagi manfaat keduanya. Allah katakan tentang kedua hal ini, khamr dan maisir, tetapi Allah belum sebut keduanya haram. Gitu. Terus berikutnya apa? Nah, setelah Allah jelaskan ada dosa besar dan juga ada manfaat bagi manusia, namun dosa lebih besar daripada manfaatnya tentang khamr dan maisir, Allah kemudian katakan, la taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, kalian dekat-dekat sholat kalau kalian sedang dalam mabuk. Kalau sedang mabuk jangan sholat. Di sini sudah haram belum sholat mabuk? Belum. Belum diharamkan. Boleh mabuk tapi jangan sholat dulu. Atau jangan sampai sholat dalam keadaan mabuk. Kalau sholat jangan sampai dalam keadaan mabuk. Kalau sedang mabuk, hilangkan mabuknya. Hatta ta'lamu. Bagaimana Ibu? Ibu Sukarti? Hatta ta'lamu Hatta ta'lamu ma taquluna. Sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jangan sampai nanti qul ya ayyuhal kafirun, bacanya muter-muter. La a'budu ma ta'budun, nanti la-nya hilang tinggal a'budu ma ta'budun. Kan? Harusnya la a'budu, aku tidak menyembah, nanti la-nya hilang. Nanti aku menyembah karena mabuk apa yang kesembah. Kan salah, betul tidak? Betul, Pak. Nah, jadi di sini pada ayat yang kedua Allah masih belum mengharamkan mabuk. Mabuk masih belum diharamkan, tetapi kalau kalian mabuk, maka jangan dulu sholat. Sholatnya kalau kalian sudah hilang mabuknya. Sebab apa? Sebab sholat kan mensucikan diri. Mengkoneksikan hati dengan Tuhan. Menyambungkan diri, jiwa kita dengan Allah, penguasa. Ketika sedang mabuk, bagaimana kita punya kesadaran? Karena kita tidak punya kesadaran, maka kita tidak bisa terkoneksi dengan pemilik kesadaran. Allah. Makanya Wali hal ya Ustaz. Bagaimana Ibu?
Waw ni wa antum ni. Waw ni wawul hal. Ya, wawu hal. Dalam keadaan. Berarti bersamaan. Sholat berbarengan dengan mabuk itu tidak boleh terjadi. Jadi jika ada orang misalnya sedang mabuk, hentikan dulu mabuknya sampai hilang, sampai sadar. Nah, kemudian baru dia sholat. Mungkin waktunya lewat. Nah, kalau waktunya lewat, silakan dia qadha. Melakukan sholatnya dengan qadha. Nah, ini tahap yang kedua. Nah, kemudian tahap yang ketiga. Nah, ini baru innamal khamru wal maisiru Maisiru wal wal ansabu ansabu wal azlam azlamu rijsun rijsun min min amalis amalis syaitan. Syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal fajtanibuhu ansabu wal azlam. Rijsun wal azlam. Nah, rijsun min amalis syaitan. fajtanibuhu. Nah, ini baru keluar. Fajtanibuhu. Rijsun apa artinya rijsun? Kotoran, najis, min amalis syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah, ini ayat yang ketiga, baru haram, harus dijauhi. Setelah ayat yang ketiga ini turun, maka dijauhi. Lalu pertanyaannya, ayat ini kan bertahap pengharaman khamar dan maisir ini. Berarti ada tahapan-tahapan kan? Nah, apakah tahapan-tahapan mengharamkan khamar ini hanya dulu saja pada masa Rasulullah mendakwakan Islam, ataukah sekarang juga masih bisa dilakukan atau masih berlaku? Karena nggak boleh. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu. Misalnya ada jiran kita, tetangga kita atau siapa. Dia suka mabuk. Dia Ya. suka mabuk. Nah, sekarang kalau kita katakan pada dia, tidak boleh mabuk, haram, haram, haram. Langsung kepada dia, apa dia lakukan? Dia marah atau tidak marah? Marah. Mungkin dia marah. Dan mungkin nanti nasihat kita dia tidak akan terima. Ya, Dan betul, akhirnya Pak. dia tidak akan menerima kebenaran yang harusnya dia terima, dengar. Karena dia sudah menolak dahulu. Ya. Kalau kita langsung katakan kepada dia yang sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan pendekatan Al-Quran untuk memberikan pemahaman kepada dia? Katakan dulu kepada dia, betul, kamu mabuk itu ada manfaatnya. Bisa menghangatkan tubuh, bisa melatih keberanian misalnya, dan sebagainya lah Bisa gitu. lupa. Ada manfaatnya memang. Tetapi itu dosa. Pikiran kamu akan terganggu. Kamu jadi tidak sadar. Bicaranya ngalor ngidul. Ngalor ngidul itu maaf apa? Ngelantur. Bicaranya tidak teratur. Kesana kemari berkata yang tidak-tidak. Itu kan sesuatu yang berbahaya buat kamu sendiri, buat awak sendiri. Berikan penjelasan setelah kondisinya memungkinkan. Nah, setelah dia mulai ada kesadaran tuh, baik, baik, baik. Baru kemudian, saya mau sholat. Boleh kamu sholat, tapi kalau mau sholat, jangan lagi mabuk ya, gitu. Pelan-pelan bertahap. Kalau dia sudah semakin sadar, semakin paham, semakin mengerti, jiwanya sudah terbuka, jiwanya sudah menerima, baru kemudian kita katakan, kamu udah jangan lagi mabuk, sebab apa itu haram. Kapan kita katakan itu kepada dia? Setelah kondisinya siap, setelah kondisi jiwanya, psikologinya siap untuk menerima apa yang akan kita sampaikan. Inilah bagian dari manifestasi ayat dakwah tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Hikmah tuh ini. Hikmah tuh, begini tuh hikmah. Rasul itu mendakwakan Islam dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Dan beliau contohkan tahapan-tahapannya seperti ini. Nah, maka menurut saya yang saya pahami, apa yang Ibu Sa'adiyah tanyakan tadi, bahwa kita katakan yang benar dan jangan disembunyikan, tadi itu juga lihat konteksnya, lihat keadaannya, lihat siapa yang kita ajak bicara, dan kondisinya sudah memungkinkan apa belum. Jika sudah memungkinkan, katakan dan jangan sembunyikan. Misalnya, kita punya keluarga, dia punya hak dari kita.
Jangan sembunyikan hak dia dari kita. Katakanlah bahwa dia punya hak sekian dari kita. Jangan sembunyikan ketika sudah siap untuk menerimanya. Sebagai gambaran contoh begini ya, mohon maaf. Ini satu lagi sebagai contoh saja. Ada seorang sepasang suami istri, pasang suami istri. Dia tidak punya keturunan, tidak punya anak. Ya. Lalu mereka adopt eh, sebagai anak angkat. Kalau bahasa Indonesia namanya anak angkat ya. Mengadopsi, mengadopsi anak. Apa bahasa Singapura Malaysia? Adopsi, adopsi. Dan angkat. Ustaz. Anak angkat. Sama ya. Mengangkat anak. Anak Dari angkat siapa? Dari orang lain. lain. Mengangkatnya sejak bayi sebelum mengenal orang tuanya siapa. Nah, diambillah dari orang tua ini, ayah ibu ini, dan diasuh oleh pasangan ini. Sejak kecil sampai dewasa. Dan pasangan E ini tidak pernah mengatakan kepada anak kecil ini, kepada anak ini, siapa orang tua aslinya, siapa orang tua kandungnya. Nah, apabila kita katakan kepada dia, pada saat dia masih kecil, belum siap, bahwa kamu bukan anak E, apakah itu bijaksana? Tidak. Tidak bijaksana. Meskipun benar, tetapi tidak tepat untuk mengatakan kepada dia saat itu. Ya, betul, Nanti Pak. anak ini akan terguncang hatinya, nanti hidupnya akan frustrasi, pesimis, berkecil hati, dan sebagainya. Belum siap untuk menerima kebenaran tentang siapa orang tua yang sesungguhnya darinya. Nah, nanti dengan bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, semakin dia paham tentang dunia, paham tentang kebenaran, tentang nilai-nilai, dan juga jiwanya disiapkan, barulah pada saatnya kita katakan, dan jangan sembunyikan lagi kepada dia siapa orang tua yang sebenarnya yang melahirkan dia. Ketika sudah siap mentalnya, mindahnya, jiwa dan dirinya. Jadi, apa yang Ibu Sadia sampaikan tadi, mengatakan kebenaran dan jangan sembunyikan, itu juga lihat siapa yang kita ajak bicara, kapan kita mengatakannya, di mana kita mengatakannya, bagaimana cara mengatakannya. Begitu, Ibu. Ya. Yaitu prinsip-prinsip Al-Quran juga menurut saya. Contohnya tadi ayat pengharaman khamar dan maisir juga membutuhkan step-step yang itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Itu yang saya pahami. Itu yang saya pahami, Bu. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Ya, apabila ada kesalahan, mohon maaf ya penjelasan ini. Ustaz, lagi satu nak tanya dengan doa yang disebut oleh tadi siapa Kak Musalmah tadi kan, yang Ustaz kata doa yang disebut warzuqna ittiba'ah tadi kan tu Ustaz. Ya. Kemampuan untuk kami menjauhkannya. Mengikutinya. Yang pertama tadi Ittiba'ahu mengikuti, ijtinabahu menjauhi. yang kedua menjauhinya warzuqna ijtinabah tu kan Ustaz, menjauhkannya tu kan. Dari segi uslub Al-Quran, Allah menggunakan, Nabi menggunakan kalimah warzuqna tu, kenapa tidak menggunakan kalimah istati' tu Ustaz? Istatwa itu artinya mampu, sanggup. Yalah. Sebab tadi Ustaz kata berkemampuan untuk kita menjauhkan tu kan Ustaz. Rozako menganugerahkan. Untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik tu kan. Ini sanggup atau mampu. Ya, kalau rozako tadi kita menganugerahkan rezeki dalam kurung berupa kemampuan kan. Nah, kata kemampuan ini adalah terjemah pemaknaan dari kata urzuk. Urzuk. Asalnya urzukna al-quwah. Kekuatan. Wal istito'ah.
Tuh. Hmm. Ittiba'ahu atau ijtinabahu. Gitu. Ij, Ijtinabah. ijtinabahu. Hmm. Ijtinabahu. Warzuqna dan anugerahkanlah kepada kami Hmm. atau rizkikan kepada kami kekuatan dan kemampuan ijtinabahu untuk menjauhinya. Jadi menganugerahkan kemampuan, kata kemampuan ini adalah tafsir dari urzukna yang dalam kurung ini al-quwah wal istita'ah. Jadi kemampuan bukan dari kata rozako sendiri. Oh. Kemampuan dan kekuatan ini adalah tafsir dari kata urzuk. Karena Oh. maksudnya kan berikan kami rezeki untuk menjauhinya. Rezeki di sini bukan hanya rezeki berupa uang, harta, benda, Hmm. tapi kan juga kemampuan kita untuk menjauhi atau mengikuti kan? Ya. Hmm. Betul. Kemampuan secara fisik, kemampuan secara pikiran, kemampuan secara ucapan, dan kemampuan tindakan kita untuk kebenaran kita mengikuti, kebatilan kita menjauhi. Hmm. Nah, jadi bukan kata istatwa, kan istatwa artinya sanggup. Kalau Hmm. kalau mengatakan wastati dan sangguplah tidak cocok. Hmm. Makna kalimah razaqah itu diartikan dengan dua, Ustaz, quwah dan istata'ah. Ya, ini namanya tafsir, tafsir makna. Tafsir makna. Jadi ada mana denotasi ya, ada mana konotasi kan? Ya, ya, tersirat dan tersurat. Ya, denotasi dan konotasi. Hmm. Nah, kuwah dan istitua ini adalah mana konotasi. Sebab mana awal urzuk itu kan menganugerahkan atau memberi rizki. Hmm. Nah, biasanya kalau kita memahami memberi rizki, itu mananya itu kan harta benda. Biasanya, itu mana denotasinya, rezeki itu ada harta dan benda. Sedangkan konotasinya, mana konotasi bisa, mana tersiratnya bisa berbagai macam. Kesehatan rezeki, keimanan rezeki, Ya. kecerdasan rezeki, kemampuan rezeki, semuanya adalah rezeki. Nah. Itu mana-mana konotasi, mana-mana konotatif. Hmm. 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 Begitu, Ibu. Bagus, bagus, Ustaz. Bagus. Ya, ya, ya. Dapat banyak ilmu. Ya, Ada Alhamdulillah. lagi satu lagi, Ustaz. Nah, boleh. Gimana? Masih ada waktu? Boleh, boleh, boleh. Boleh Okey. sedikit lagi ya? Dah 10, hampir 10:30 mata pun dah ngantuk. Jangan tuh. Ya udah. Mata dah Kita kecil. sambung lah minggu Boleh sambung lagi ya? satu ya. Oke. Kau lewat sangat. Mata dah Oke. kecil. Ustaz, Ya. terjemahan tadi tu wal ansabu wal azlam tu apa Ustaz maknanya? Oh. Innamal khamru. Coba Bapak Ibu boleh lihat ini Al-Quran. Sebentar, saya buka dulu ya. Menenun nasi. Al-Khamru nasib azlam. Hmm. Nasib. Mengundi nasib ya. Hmm. Hmm. Apa Ibu? Menenun nasi. Kalau azlam apa? Kalau tak silap saya judi, arak, judi, menyembah berhala dan menenung nasib. Oh, Empat mungkin. perkara pada ayat tu. Hmm. Dan Sebentar ini ya. adalah najis, amalan daripada syaitan. Ayat keberapa itu ya? Ayat keberapa? Kasih tahu ayatnya senang. Jadi dia boleh percaya. Saya hafal je tak ingat ayat surah. Sekejap ya. Bakarah kan? Bakarah kan? Surat 5 ayat 90. Surat Okey. 5 ayat 90. Jadi cari ada dalam maknanya, terjemahannya. Yang pertama perkara, yang kedua perjudian, yang ketiga menyembah berhala, yang keempat menenung nasib kan? Ya. Ya. Betul kan? Al-Ansor itu apa? Berbuat sesuatu untuk sesembahan gitu ya, berhala. Dan berhala. Berhala. Mempersembahkan sesuatu untuk berhala begitu. Mempersembahkan itu apa ya? Apa ya? Sacrifice ya, sacrifice. Ya. Korban. Mempersembahkan sesuatu untuk sesuatu selain Allah gitu.
Iya, menyebutkan Allah Datuk. Sekutu lah, bersekutu lah. Al-Ansab. Sekutu. Sedangkan al-azlam itu mengundi dengan anak panah, makna asalnya. Hmm. Mengundi nasib dengan anak panah. Ya. Oh, Itu azlam ya, azlam. Al-azlam mengundi azlam. nasib dengan anak panah. Hmm. Ya, karena dulu orang kalau mengundi nasib itu diantaranya menggunakan media-media. Salah satunya dengan anak panah. Anak panah dilemparkan atau dibentangkan. Kalau mengena, maka siapa pemenangnya? Kalau tidak kena, maka siapa yang memenangkannya begitu. Kurang lebih begitulah begitu. Jadi intinya mengundi nasib ya Ibu ya. Yes. Mempertaruhkan nasib dengan sesuatu Ya, ya. Bertaruh. yang bukan potensinya. Gitu. Dan itu adalah ridsun min amali syaiton. Ya. Kotoran dari Amalan amalan syaitan. Gitu Ustaz, Ibu sadaqallahul azim. Ya. Ya baik. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Ya, sebelum kita akhiri, kita harus buat gambar ini dulu sebagai tanda wa alamatu ikhtitami at-ta'allum zuhur hadis surah. Dan alamat atau ciri berakhirnya pelajaran ini adalah munculnya gambar ini. ibtisam Apa Ibu? daiman. Ibtisam daiman. Ibtasim. Ibtasim. Ibtasim daiman. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Syukuran terima kasih Bapak Ustaz. Ibu semuanya atas pembelajaran malam hari Terima kasih ini. Ustaz. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, apabila ada kesalahan, kekeliruan, kesilapan dalam uraian, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Bapak Ibu silakan memperbaikinya. Dan apabila ada kebaikan, semoga ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.